Balik lagi di So Asik, seputar obrolan kampus asik. Asik banget loh. Asik banget loh. Kayak walaupun sore-sore kita harus asik ya. Kita harus diam nih ya ngomongnya ya, kan so asik. Enggak, kamu dengan gaya kamu sendiri. Oke. Ya, oke. Nah teman-teman semuanya, kok teman-teman? Emang teman-teman kita Oh, semua iya. kok. Ya Cing, jadi gimana Cing? Apanya? Kok dilemparnya ke gua? Aduh, gimana sih? Magang. Awas ya kalau udah lama. Bercanda. Oke teman-teman semuanya, di episode kali ini kita itu kita tuh lagi cosplay tau? Cosplay? Iya cosplay. Apa tuh? Jadi berdiri. Aduh, nggak bisa. Berdiri. Oh, berdiri. Ya, nah kita tuh Wah. lagi cosplay mahasiswa Kenapa gue ikutan sih? mahasiswa yang Duduk. kemarin baru Duduk. dari Turki. Turki, Iya, luar negeri. iya Kapadokia. Kamu tahu nggak Turki? Nggak tahu. Makanya mainnya ke Turki. Boleh. Jangan ke Cilegon aja. Cilegon juga nggak tahu. Oh ya, kamu orang mana deh? Emangnya aku nggak tahu Cilegon? Aku orang, kan kita serumah. Iya, gentengnya sama maksudnya. Emang bukan kamu orang itu? Kita langsung ke ini aja sih obrolan. Mana sih? Katanya sama gentengnya. Ini kita fokus ke obrolan. Oh iya. Capek lo mengayomi dirimu ini. Tuh kamu mau ngobrol apa emang sekarang? Ya kita panggil aja Bintang orangnya. tamu yang Bintang dari tamunya. Turki itu. Iya, pengen nanya-nanya soal Turki. Oke, yuk kita panggil 1, 2, 3. Oke, kita udah bersama sama mahasiswa yang baru saja dari Turki. Aduh. Ada yang bisa tebak nggak namanya siapa? Wah, makanya kita datengin buat kenalan gitu. Iya, oke silakan. Halo AA, silakan Perkenalan. Iya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama. Oh, kirain Reza Rahadian. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Kuningan, program studi manajemen. Oh, manajemen. Iya. Manajemen emang ya the best. Ya kan dari tadi. Aduh, iya dari manajemen emang the best. Gua bantu nih. Namanya Bang Reza Reza. Pratama. Anak pertama ya Bang ya? Ya, betul. Oh iya. Apa sih? Gak garing itu maksudnya. Oh iya. Berarti kan manajemen kelasnya banyak ya Bang ya? Manajemen apa berarti Bang? Dari manajemen 3E. 3E? Ya. Maksudnya tingkat 3. Oh tingkat 3. Ya. Oh iya. Ya kan saya mabang nggak ngerti istilah seperti itu. Makanya kalau kampusnya hilang lama ya di sini ya. Iya. Anak magang songong. Sama-sama magang. Magang jadi mahasiswa. Ya. Iya. Kok lu malah ngebelain dia sih? Aduh. Oke, Ja. Turki. Aku panggilnya Ja aja ya, biar Boleh. chill gitu ya. Oke, berarti kamu teh sama ya semester 6 sama aku gitu. Sama seangkatan. Astagfirullah. Oke, kembali ke topik ya. Mm-mm. Katanya nih ya gosip-gosip ya. Wah, yang apa tuh? saya dengar dan saya lihat di media sosial, khususnya di media sosial akunnya Universitas Kuningan yang sering mahasiswa lihat, yaitu di TikTok dan juga Instagram. Oke. Bahwasanya dirimu Reza, kamu pernah ke Turki. Oke, jadi ya kebetulan emang baru pulang sih. Baru pulang minggu kemarin. Oleh-oleh. Oke, boleh lah. Jadi kemarin ke Turki itu ikut kegiatan yang diadakan oleh Global Education. Nama kegiatannya Global Education Turki. Oh, Global Education Turki. Ya. Turki. Ya jadi semenjak tahun, kalau nggak salah semenjak tahun 2020 atau 2018 gitu, Turki itu berubah namanya jadi Turki. Cuma karena kita udah terbiasa ngomongnya Turki, jadi udahlah Turki aja. Udah, Turki aja. Lidah-lidah Sunda. Ya, lidah Sunda apalagi. Turki. Oh, emang apa nih ada Sunda? Jawa. Turki, turunan kidul kan. Aduh.
Di Turki berapa lama Bang? Kalau full di Turkinya kemarin sekitar 5 hari. 5 hari. Ya, 5 hari. Kita kegiatan di 3 kota kemarin. Oke. Bang Reja, Apa nih? kalau kan ikutan global education itu tuh apa? Iya apa? Kan ke Turki ya, jadi kepo gitu. Apa sih? Oke, Global Global Education. Ya. Global Education itu kalau Global Education itu kan organisasi yang mengadakannya. Itu emang mereka fokusnya di pendidikan dan pendidikan itu buat perjalanan ke luar negeri gitu. Kalau programnya sendiri kemarin Global Education Turkiye itu program sebenarnya perjalanan semacam tour, tapi turnya di pendidikan gitu, bidang pendidikan. Berbobot gitu ya? Ya betul. Kita ke beberapa tempat, kita belajar mengenai sejarah tempat itu, terus juga budaya di Turki itu kayak gimana. Terus di konten kegiatannya juga salah satunya ada seminar internasional. Jadi memang ada 2 pembicara. Yang pertama itu pembicara dari Indonesia, tapi beliau lagi kuliah S2 di Turki. Terus yang kedua itu emang ada pembicara internasional, jadi beliau dari Rusia yang emang lagi di Turki juga gitu. Jadi setelah itu kita ada forum diskusi. Jadi forum diskusi sesama peserta dan juga dari kakak-kakak PPI Ankara. Itu kita diskusi mengenai project. Apa? PPI itu semacam perkumpulan pelajar di Indonesia yang lagi di luar negeri gitu. Kita diskusi kira-kira ke depannya project apa sih yang mau kita bawa buat Indonesia gitu. Atau yang paling dekatnya setelah kegiatan kita mau ngapain kayak gitu. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin Turki, gue tuh masih kepo sama ini Bang. Kok lu bisa ikutan itu gitu? Iya, sampai ke tahap kamu bisa terbang tuh, Ja. Itu Iya. gimana sih caranya? Dari awal mula bisa ikut kegiatan atau emang awal mula buat kegiatan ini gitu? Awal mula. Oh awal mula. Oh panjang Awal dong. mula lah. Iya. Gak apa-apa, 5 part juga. Khusus buat kamu, Ja. Boleh, boleh. Oke. Jadi awal mulanya itu waktu SMK kelas 12 ya. Waktu SMK kelas 12. Masuk SMK kan emang sebenarnya bukan keinginan sendiri, tapi disuruh sama orang tua. Karena nantinya setelah lulus disuruh langsung kerja gitu. Nah, semenjak masuk SMK, sebenarnya dari awal emang pengennya ke SMA karena pengen kuliah. Oke. Nah, masuk SMK kelas 10 juga masih ada motivasi buat kuliah, tapi ternyata dipatahkan sama salah satu guru yang ada di sana. Kalau lulusan SMK susah buat kuliah, terus juga apalagi buat pengen dapat beasiswa itu susah. Kalau emang pengen kuliah dari SMK silakan urus perpindahan sekolah ke SMA katanya gitu. Jadi setelah itu motivasi buat kuliah tuh mati, nggak ada. Nah di kelas 12 kenal salah satu influencer yang mungkin kita juga kenal, itu namanya Jerome Pauline. Muliknya ke sana, guys. Ya. Mantan suami aku. Kenal, nggak tahu. Beda. Iya, bukan Jerem. kenal Jerome-nya. tahu Jerome Pauline dan dari situ ada salah satu kontennya yang memuat tentang dia ikut salah satu kegiatan kepemudaan di Malaysia. Nah mulai dari situ mulai kepo-kepo kayak kegiatan kok bisa ya kalau ada pemuda dari Indonesia buat ikut kegiatan ke luar negeri. Dimulailah follow-follow Instagram yang memang suka mengadakan kegiatan ke luar negeri, terus juga tahu juga kegiatan-kegiatan yang suka diadain di lingkup nasional kayak gitu. Dari situ mulai daftar, tapi awalnya selalu gagal, di pendaftaran pun gagal gitu. Ini dulu ya prosesnya dulu. Ya prosesnya dulu sampai akhirnya masuk Uniku, ya, alhamdulillah dapat beasiswa juga. Nah dari situ memutuskan buat tekad lah gitu, selama kuliah mau memanfaatkan waktu dengan baik kayak gitu, sebaik mungkin. Ikut-ikut kegiatan dari semester 1 udah mulai aktif dan kemarin puncaknya ya alhamdulillah bisa daftar salah satu kegiatan itu ke Turki dan itu full dibiayai sama pihak pemerintah. Gratis full. Oh my god. Global education tuh dari Turki kah atau dari Indonesia? Nggak, dari Indonesia. Jadi penyelenggaranya itu dari Indonesia. Kan tadi dibilang. Mengadakan ke Turki. Oke, kan tadi ikut program itu nih. Di program itu tuh udah ikut berapa kali ke luar negeri, misalnya dari Turki ini tuh nggak 1 kali waktu itu aja, tapi kamu pernah kemana lagi gitu selain ke Turki? Ada? Buat yang keluar atau yang di dalam negeri juga? Keluar boleh, di dalam boleh. Belajar, emang tadi misi apa? Kok ke gua ya? Lanjut Mas Eja.
Jadi awal mula bisa ikut kegiatan itu waktu itu ikut pengabdian masyarakat, volunteer ke Labuan Bajo. Nah itu titik mulanya itu awalnya di situ, startnya itu. Oh, startnya dari Ya. Labuan Bajo itu. Labuan Bajo, terus abis itu ikut kegiatan lagi ke Bali, terus juga jadi relawan bencana alam waktu Semeru meletus. Terus abis itu mulailah tertarik buat yang ke luar negeri. Ke luar negeri Nah kemana aja waktu tuh? itu bulan April di 2021 itu ke Malaysia. Filipina ketemu. Enggak, nyari-nyari tapi nggak ketemu. Nasi lemak ada, nasi lemak. Nasi lemak ada, tapi masih enak nasi uduk sih. Macam mana itu? Lokal. Ya betul. Terus habis itu dari Malaysia, alhamdulillah bulan Desember kemarin juga habis dari Jepang. Arigato. Dari Itashimashite. Nah Berarti barulah, kalau mau makan, itadakimasu. enggak juga sih. Oh, enggak. Kan ini Jerome juga kan di ini ya, di Jerome di Jepang juga. Nah terus habis dari Jepang, alhamdulillah yang kemarin ke Turki gitu. Kan waktu di Turki nih, belibet gak sih apakah harus ada bahasa yang harus diunggulkan seperti English misalnya? Ya itu udah pasti sih. Kalau Oh, misalkan kita ke luar negeri emang bahasa Inggris sudah pasti harus jadi pegangan. Ya seenggaknya dasar-dasarnya kita harus tahu lah. Harus Di ngerti. persyaratannya ada harus wajib bisa bahasa Inggris, Nah. jago bahasa Inggris. Enggak. Nah, mungkin ini informasi juga ya buat semuanya. Kalau mungkin teman-teman mikirnya kalau ikut ke luar negeri itu kegiatan ke luar negeri harus bisa bahasa Inggris, tapi ternyata enggak. Karena banyak penyelenggara kegiatan di Indonesia yang memang mereka enggak mewajibkan bisa bahasa Inggris. Kecuali kalau kita pas di negara tujuannya, ya kita harus bisa bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit. Karena dipaksa sama lingkungan juga kita nanti bakal bisa lah kayak gitu. Bisa karena terbiasa. Iya. Yang penting kitanya ada niat aja dulu buat pengen ikut gitu. Tapi pas Bang Reja nyampe Rusia, Turki. ya, itu muka langsung gitu. Ya enggak. Karena ada orang Sunda kan di Turki nggak tahu kan. Enggak, kalau orang Sunda enggak ketemu sih, tapi orang-orang Jawa ketemu. Jawa. Soalnya banyak orang-orang yang dari Indonesia tur ke Turki, jadi masih sering ketemu orang Indo kalau di Turki. Respon orang Indonesia ketika ketemu orang Indonesia di Turki gimana tuh responnya? Kayak biasa, orang Indonesia kan dikenalnya ramah, jadi udah pasti saling sapa. Karena udah dari muka-mukanya aja udah kelihatan, wah ini orang Indo nih gitu. Orang Indo ini kelihatan muka-muka susah. Pak Jokowi bukan enggak? Kita bertiga. Kalau jadi orangnya ini Pak. Iya. Kan dari tadi nih ngebahas tentang Turki-Turkinya nih ya, pasti kepo kan kayak day in my life-nya ataupun perjalanan untuk ke Turkinya gimana dari Sukamulya, Garawangi menuju Jakarta, menuju bandara dan menuju sampai ke Turki itu seperti apa? Ada aktif ya. Kalau dibilang perjuangan berangkat berarti, Iya. buat berangkat sampai ke Sampai ke sananya. sampai ke sananya. Iya. Mungkin lebih ke di budget sih. Oh, di Karena budget. waktu itu hamin seminggu buat berangkat, tapi uang cuma punya 150.000. Tapi kan aman dibayarin juga. Iya, tapi kan seenggaknya kita juga harus punya uang pegangan pribadi kan. Oh, iya. Kan di sana pasti kan pengen jajan atau apa gitu. Ke toilet bayar nggak? Toilet bayar, sama kayak di Indo ternyata. Berapa ribu? Di sana toilet rata-rata 4 lira. Kan tadi Berarti satu kalau di tele. sini sekitar 3.000-an lah. Oh, Ya sama sih kayak di Indo, 2.000-3.000 gitu. 3.000 ya? Lebih mahal dikit lah ya? Ya lebih mahal dikit. Karena emang toiletnya lebih bagus juga. Oh, lebih bagus. Ya, Terus toiletnya toilet duduk. lebih bersih ya. Iya, toilet duduk. Terus pas mau berangkat, inget kalau oh ini gimana gitu kan, mau berangkat tapi uang cuma punya 150.000 gitu. Kan harus nuker dulu uang lira kan. Emang dari penyelenggara fasilitas sudah lengkap, dikasih uang saku juga. Tapi emang nggak sebanyak itu gitu. Jadi Oke. tetap harus punya pegangan. Jadi waktu itu pas mau berangkat, inget kayak ngajuin lah ke kampus gitu. Ngajuin ke Oke. fakultas sama ke beberapa yang memang berpotensi buat ngebantu gitu. Oh, cukup inisiatif ya? Iya. jadi kemarin benar-benar semuanya tuh bisa dibilang ya cuma modal 100.000 buat ke Turki gitu. Oke. Selebihnya memang dibiayain, terus uang saku juga kan dari fakultas dikasih, terus dari Bapak Wakil Ketua DPRD juga dikasih. Gitu. Oh, melibatkan DPRD juga. Ya. Apa sih kok bisa melibatkan DPRD? Apakah ada sangkut pautnya dengan DPRD? Enggak sih, sebenarnya pinter-pinter kita aja. Oke. Pinter-pinter kita buat gimana Tergantung caranya. relasi ya? Iya, tergantung relasi. 100.000 bisa ke Turki, bawa ke puncak.
Bang Reza ke sana musim dingin. Iya, panas, lagi musim dingin, lagi winter kemarin. Salju dong. Iya, ada salju. Main salju. Ya main salju. Let it go. Nyampe sini. Dari capek. air dong. Ih, ada pertanyaan gitu ya. Iya bagus. Tapi overall dari beberapa kejadian atau selama di Turki gitu, ada nggak sih kejadian yang unik menurut Bang Reza? Unik yang nggak bisa dilupakan. Kejadian unik ada. Apa tuh? Apa tuh? Ada. Apa tuh? Kejadian uniknya waktu pas mau pulang sih. Mau pas pulang di Biasanya di kalau bandara perpisahan tuh. Turki, pas di bandara Istanbulnya. Kenapa? Jadi Salah kan kapal. enggak, bukan salah kapal. Kirain salah kapal gitu. Emang kamu salah? Ini kan kita kalau misalkan ke luar negeri, koper kita tuh suka dikasih semacam stiker gitu. Stiker misalkan bandara Jakarta kan CGK Istanbul misalkan, CGK IST berarti. Itu ada stikernya. Nah, kalau aku pribadi itu biasanya stiker-stiker kayak gitu suka disimpan. Terus nanti buat ditempel di pintu kamar gitu. Kenang-kenangan Indonesia aja banget gitu. ya. Karena kan ya kenang-kenangan gitu Iya, kan. iya, iya. Kan sesuatu bisa berubah tapi kalau momen kan nggak bisa berubah. Betul. Betul. Jadi waktu itu mau pulang pas sama mbak-mbak pramugarinya, bukan mbak pramugari tapi yang emang apa kayak resepsionisnya yang di bandara, diambil ternyata dibuang. Iya. Terus kepikiran, wah itu kan buat ditempel gitu kan. Terus akhirnya ngomonglah ke mbaknya, Ngomongnya pakai gimana, bahasa Bang? Inggris gitu Oh, pakai kan. bahasa Inggris. Coba gimana? Anggapan aku mbak-mbak nih ya, mbak-mbak mau buang. Jangan Ini maju lagi. Ini koper ceritanya, Anda mau buang nih. Gua jadi koper deh. Enggak, aku buang, kamu ngomong. Set. Saya dibuang terus langsung panik kan habis itu langsung panik. Ini tuh udah buang berarti. Oh, udah buang, udah. Udah buang, terus pas udah dibuang agak nge-lag bentar terus langsung bilang sorry, gue bilang itu. Can I have that back again gitu kan? Because I want to keep it for my memory gitu. Terus mbaknya malah ketawa di situ. Diketawain. Kayak gini ya, percis betul. Mbaknya diketawain. Ih, percis. Mbaknya ketawain karena mungkin unik, mungkin nggak pernah ada yang kayak gitu kan, cuma minta itu. Terus akhirnya mbak-mbaknya ngoreh-ngoreh tempat sampah buat ngambil itu. Karena emang udah dibuang. Tanggung jawab ya. Oh iya. Unik sih. Tapi dari kegiatan itu menurut Bang Reza pribadi gimana sih rasanya yang dari Kuningan bisa sampai ke Turki loh dengan modal 100.000? Gimana itu perasaannya? Feels unreal, like a dream. Tuh, ini ngomong Jawa coy. Cungguh. Translate di bawah ya. Pokoknya rasanya kayak nggak nyangka, maksudnya kayak orang desa gitu kan, dari kabupaten kecil juga, dari kampus yang di daerah juga bisa sampai ke Turki dan modal 100.000 gitu. Itu ada kebanggaan tersendiri sih. Kayak rasanya kayak mimpi gitu. Jadi Kayak nggak nyangka judulnya gitu. Reza Goes to Turki. Ya. Aduh. So-soan bahasa Inggris lagi nih orang. Modal 100.000. Kayak nggak ada yang pernah nyangka gitu. Cuma- Tanggapan orang tua gimana, Bang? Iya, Anak gua kok ke Turki sih tiba-tiba gitu. Pasti di posting di status WA aja. Iya. Tiap kali pas Kirain mak gua aja. pas lagi di Turki, tiap kali upload story WA pasti story WA di screenshot terus di story itu. Story doang. Oh, berarti bikin apa caption, anak gua ke Turki, anak kamu kemana sih? Gitu nggak? Enggak. Baru. Tanggapannya berarti bangga lah ya. orang Ya, tua. setiap Siapa yang bangga sih, Iya Ci? sih, benar juga sih. ya jangan jauh-jauh ke orang tua lah, kitanya aja yang bisa berangkat sampai sana kan bangga kayak gitu. Bangga. Apalagi nih Uniku Jaya pasti bangga. Itu juga ada kebanggaan tersendiri sih, bisa pakai almet di depan Masjid Hagia Sophia gitu. Ikonnya Turki gitu. Iya, makanya gimana cosplay. Tapi pulang-pulang kaget sih. Apa tuh? Karena kan pulang dimintanya kan sama Unif videonya. Terus tiba-tiba 5 menit 10 menit kemudian di story WA, kok ini story jadi mukaku semua gitu. Viral seketika. Oh, dosen-dosen teman-teman juga pada buat gitu. Oh, teman-teman juga pada. Iya, pada nge-share juga. Oh, berarti respon teman-teman baik, bagus ya? Baik juga. Alhamdulillah. Oke, kan dari tadi berbincang perihal apa namanya Turki ya, perihal Turki. Ada gak sih motivasi buat teman-teman ataupun tips ataupun semangat acuan buat teman-teman di rumah? Kan Mungkin pengen khususnya dong. buat mahasiswa Uniku kan. Iya. Bener dong. Kan tahun sekarang eja-eja nih ya.
Kali aja enggak gitu nanti. Amin. Ke Bandung kan? Boleh, boleh. Mana sih pengennya Anda? Berisik. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi di rumah sekarang yang lagi nonton ini, ada sedikit pesan aja sih buat semuanya. Kalau misalkan kita kuliah, kita misalkan kerja atau apapun itu jangan lihat tempatnya, tapi lihatlah diri kitanya. Itu bukan soal di mana kita, tapi soal gimana kitanya. Jadi jangan insecure, jangan ngerasa minder kalau misalkan kita kuliah di daerah, di Universitas Kuningan yang orang-orang aja kalau dengar, hah Universitas Kuningan itu di mana gitu. Bahkan yang dengar Kuningan aja masih ada beberapa yang ngiranya itu Cirebon gitu kan. Jangan pernah minder, kita berasal dari daerah, berasal dari kabupaten kecil, tapi kita harus punya motivasi tersendiri gimana caranya kita meskipun di daerah yang kecil, tapi kita tetap bisa melanglang buana gitu. Kita tetap bisa jadi diri kita sendiri. Karena yang namanya setiap dari kita itu adalah emas gitu, dan emas akan tetap menjadi emas dimanapun. Jadi jangan minder, jangan pernah ngerasa insecure, karena diri kita adalah diri yang emang punya ciri khas dan keunikan masing-masing, punya kelebihan kekurangan masing-masing, kayak gitu. Betul banget. Yang gua tangkap semua orang adalah emas ya, Pak. Iya, iya. Orang Jawa banyak emas tuh. Mas. Banyak. Iya. Oh iya ya. Ayo dong ngejokes dong. Oke, silakan Eja. Apa? Ajakan buat camaba di luar sana nih. Kalau Oh, iya. misalnya mau apa namanya, pengen sukses kayak Eja gitu ya, pengen keluar negeri, jalan-jalan sambil belajar gitu. Silahkan Eja, dipersilahkan. Oke, boleh. Oke, buat calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, jangan ragu buat teman-teman buat bisa kuliah di sini, buat bisa kuliah di Universitas Kuningan, karena Universitas Kuningan itu bukan hanya prestasinya bukan hanya di daerah aja sekarang, tapi udah bisa nasional, bahkan udah bisa internasional. Teman-teman harus ingat kalau misalkan sekali lagi diri kita kuliah dimanapun itu jangan dilihat tempatnya, tapi gimana kitanya. Apalagi Universitas Kuningan semakin kesini semakin mendukung mahasiswanya buat bisa berprestasi baik itu di nasional ataupun internasional. Jadi jangan ragu buat kuliah di Universitas Kuningan, karena Universitas Kuningan sekarang udah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Wih, keren. Kesimpulannya adalah Nanda silakan. Jadi segmen satu udah terus. Iya dong, biar ada gunanya. Mentang-mentang magang. Oke, jadi teman-teman semua, itu dia perbincangan Anda bersama Eja atau Reza dari mahasiswa manajemen yang berhasil bisa berangkat ke Turki dan beberapa negara lainnya, diantaranya Jepang dan juga Malaysia. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah ragukan kemampuan kalian, jangan pernah takut untuk melangkah, dan jangan pernah apa sih aku jadi Oh iya, maaf, hilang maaf. fokus ya. Lanjut. Jangan pernah kalian putus harapan di satu titik aja ya, karena berawalnya dari scroll makanya bijak menggunakan media sosial. Betul. Itu dia podcast itu dia seasik di episode kali ini. Mari kita closing. Oke, itu kan udah closing. Belum, kita jargon dulu sebelum closing tuh. Ada jargon itunya nggak? Uniku. Bukan. Apa? Programnya ada jargonnya nggak? Nggak ada. Oke, pakai jargon uniku aja yang emang bener. Oke, kalau Anda bilang uniku, Jaya gitu ya. Oke. 3 Dia juga kali. udah tahu sih kayaknya. Ya kan takutnya udah dari Turki lupa. Mungkin cuma 6 hari doang. Ayo, uniku. Jaya. Uniku. Jaya. Uniku. Jaya. Terima kasih.